Bahkan ada seorang saksi yang mengatakan bahwa dikirain prank gitu, prank di malam Halloween itu. Ternyata enggak, kok keluar darah beneran gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman? Gimana? Ekonomi lancar? Ya sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya, karena ini adalah konten perdana. Maka kenalin, aku Reski, warga asli bumi. Udah kenalannya gak usah lama-lama, langsung saja sesuai judul aku akan berstorytelling tentang gimana sih teror Joker di malam Halloween di Jepang, tepatnya di Tokyo ya. Langsung saja check this out. Mari kita awali dari berkenalan dengan sosok Joker ini. Siapa sih dia gitu? Dia adalah seorang pria berusia 24 tahun yang tinggal di daerah Hachioji di Tokyo, Jepang, dan dia bernama Hattori Kyota. Menurut info tracking yang dilakukan oleh polisi setempat, nah dia itu mau berkunjung ke suatu kota yang bernama Shibuya. Nah, dari stasiun Hachioji dari kotanya itu pukul 17.00. Jadi jam 5 sore dia berangkat dari stasiun di Hachioji sana menuju ke kota bernama Shibuya. Sampai di Shibuya itu jam 6 sore. Nah, jadi 1 jam perjalanan. Setelah sampai, dia berkeliling-keliling untuk melihat seperti apa ya, kayak festival Halloween yang diadakan setiap tahun di sana. Jadi ya banyak ya, namanya juga Halloween ya. Jadi banyak yang cosplay kayak apa ya? Cosplay menyerupai tokoh-tokoh yang menyeramkan gitu. Kayak di film, anime, mitologi dan lain-lain gitu. Nah, sekitar 30 menit setelah dia berkeliling-keliling atau melihat-lihat suatu festival itu gitu, dia kembali naik kereta ke stasiun yang bernama Chofu. Nah, di situ perjalanan sekitar setengah jam ya. Jadi jam 18.30 dia berangkat dari Shibuya ke stasiun yang bernama Chofu. Jadi dari stasiun di Shibuya itu ke Chofu, itu nyampe di Chofu sekitar jam 7 malam atau jam 19.00. Nah, di sana dia transit ya. Dia transit untuk menaiki kereta yang bernama Keio Line. Nah, di sana Keio Line itu adalah sebuah kereta ekspres gitu dan berangkat jam 8 malam. Nah, Keio Line itu berangkat jam 8 itu menuju ke jurusan Shinjuku. Nah, namanya juga kereta ekspres ya, yang mana itu otomatis berhentinya lama gitu. Jadi skip di beberapa stasiun gitu. Nah, menurut info yang aku dapat juga, kereta Keio Line ini berjumlah 10 gerbong ya. 10 gerbong, sebuah kereta ekspres yang berjumlah 10 gerbong. Nah, di sini mungkin menjadi alasan kenapa dia memilih kereta ini sebagai apa ya, tempat untuk menjalankan aksinya gitu. Karena ya satu tadi itu, kereta ekspres ini berhentinya lama. Jadi dia mempunyai banyak waktu untuk menjalankan aksinya itu gitu. Menurut info yang aku dapat, kereta ini berjumlah 10 gerbong dan si Hattori ini berada di gerbong nomor 8 awalnya. Dan awal keributan terjadi saat si Hattori ini menusuk atau menikam dada seorang kakek-kakek berumur 72 tahun gitu, tepat di bagian dadanya hingga tidak sadarkan diri itu. Sontak saja orang-orang di apa ya, ada yang kaget, ada yang apa ya, yang ada yang otomatis takut. Bahkan ada seorang saksi yang mengatakan bahwa dikirain prank gitu, prank di malam Halloween itu. Ternyata enggak, kok keluar darah beneran gitu. Otomatis ke orang-orang yang ada di sekitarnya itu dia pada panik. Tidak sampai di situ saja, si Hattori ini juga menebas orang-orang di sekitarnya, sekitar belasan orang dia tebas. Nah, ini nih kejaman pertama, itu dia menikam seorang kakek-kakek lansia gitu, berusia 72 tahun. Kemudian dia melancarkan aksinya dengan menikam belasan orang di sekitarnya. Tidak sampai di situ saja, dia juga
Ya, setelah menikam beberapa orang itu, dia berjalan ke gerbong nomor 5. Apa yang dilakukan di gerbong nomor 5 itu? Dia di gerbong nomor 5 itu mengeluarkan cairan yang disinyalir adalah minyak gitu. Ya benar saja gitu, itu minyak. Dan dia tabur ya, bukan tabur ya, apa ya? Dia pokoknya wis inilah dituangkan minyak itu ke kursi dan lain-lain gitu kan. Setelah itu dia bakar utuh gerbong nomor 5 itu gitu. Nah, sontak saja para penumpang yang menyaksikan kegilaan Hattori ini langsung berlarian untuk berlindung dan berusaha memberikan sinyal gitu pada masinis bahwa ada bahaya yang terjadi di sini gitu. Nah, masinis yang mulai merasakan ada keganjilan di kereta itu langsung memberhentikan kereta itu secara paksa gitu, padahal belum waktunya berhenti gitu. Nah, sesaat setelah kereta perlahan berhenti, mungkin saking paniknya ya, para penumpang keluar melalui jendela kereta. Ya, mungkin khawatirnya api menjalar ke gerbong-gerbong sebelahnya, kan bahaya gitu. Nah, di sini ada video dokumentasi dari penumpang yang berhasil keluar yang memperlihatkan kondisi gerbong kereta. Dan ternyata di salah satu gerbong ada orang yang duduk santuy gitu dengan menggunakan jas dengan paduan warna hijau dan ungu. Dan ternyata dia adalah Hattori Kiyota. Dengan santainya dia duduk sambil ngudut, tapi dengan tangan tangannya agak tremor sih. Nah, tidak lama setelah itu, polisi datang untuk menangkap si Hattori Kiyota ini dan membawanya ke kantor polisi. Di samping itu juga telah datang lebih dari 40 unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api itu. Dan sekitar 30 menitan itu api berhasil dipadamkan. Nah, selanjutnya berdasarkan pendataan korban dalam insiden ini ada 17 orang korban, yaitu diantaranya dari remaja hingga lansia. Satu orang terluka parah, yaitu kakek-kakek yang tadi ditikam dadanya itu, dan 16 lainnya itu mengalami luka ringan. Nah, sesampainya si Hattori ini di kantor polisi, ini kan dia diinterogasi gitu. Berdasarkan hasil interogasi tersebut, si Hattori ini mengaku bahwa dirinya itu terinspirasi dari Joker. Asahi Shimbun reported the suspect told authorities he was inspired by the Batman comic book villain, as well as a previous train attack in Tokyo, saying, Terlebih pada scene kereta. Mungkin yang dimaksud adalah scene yang ini. Aku ada cuplikan, cuman kalau salah mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, selain pengakuannya pada polisi yang mengaku bahwa dirinya terinspirasi dari tokoh Joker, dia juga mengakui bahwa dirinya sudah lama punya niatan untuk membunuh orang banyak. Kemudian dia ingin dihukum mati. Dan dia ingin dihukum mati terhitung sejak Juni 2021. Ya, tahun ini. Dan uniknya dia menyesal, tapi menyesalnya adalah dia menyesal karena tidak bisa membunuh orang satupun di dalam insiden itu. Nah, apa sih yang membuat dirinya itu melakukan hal yang sedemikian rupa gitu? Nah, ternyata di balik itu semua, ternyata dia memiliki masalah yang cukup rumit dalam hidupnya gitu. Jadi dia mengalami suatu kondisi yang bisa dibilang depresi karena dia merasa gagal di hubungan sosial. Entah itu dia merasa gagal di dalam pertemanannya, percintaannya mungkin ya. Pokoknya intinya hubungan sosial dia merasa gagal, dan selain itu juga dia merasa gagal di pekerjaannya. Maka mungkin saja hal itu membuat dia terdorong untuk melakukan kejaman itu mungkin ya. Jadi semacam udahlah, kayak dia gelap aja gitu dalam dalam pikirannya gitu. Nah, dari kejadian tersebut mengakibatkan masyarakat Jepang itu menjadi was-was untuk menaiki transportasi umum seperti bis, kereta, dan lain-lain gitu. Mereka khawatir jika mereka tertidur di dalam bis. Terlebih jika tertidur dan menggunakan headset, itu kan bahaya. Tiba-tiba ada insiden yang sedemikian rupa. Sedangkan menurut menurut berita di sana,
kejadian Joker ini bukan cuma sekali gitu, bukan cuma sekali dua kali. Bahkan sebelum kasusnya si Hattori Kyoto ini, ada kasus sebelumnya itu terjadi penusukan kepada 30 orang, tapi dengan motif yang lucu sih. Jadi dia menusuk orang ya karena iseng aja gitu kan. Oke, mungkin cukup sampai di sini storytellingnya tentang teror Joker di malam Halloween di Tokyo. Ya semoga, kita berdoa semoga tidak ada lagi teror-teror yang lain gitu, entah di Jepang, negara lain, bahkan ya terutama di negara kita tercinta itu Indonesia. Dan jadilah Joker yang positif. Apa itu? Jebol keren. Oke, matur nuwun, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till next time, bye.